Terbukti pasangan ini pasti jadi keluarga pembohong. Suaminya punya hutang, ada orang datang nagih hutang. Bilang sama istrinya, "Dek, kalau ada tamu ke sini bilang ya saya ndak ada." Justru diam saja. Kenapa? Istri yang itu mati, Hasan Basri katanya. Makanya ini bagian adik-adik mahasiswi, jangan galak-galak sama suami, itu cepat mati biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Putri Mahasiswi Al-Azkiya, takriman wa tafdilan khosoh kepada pengasuh Kiai Haji Dr. Ahmad Hudori Soleh MAG, sekeluarga takriman wa tafdilan lahum. Semoga beliau diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilna bisababi hayatihi fawzad dunya wa fawzal akhirah. Kita diberi kebaikan di dunia hatta akhirah sebab pengayoman doa bimbingan dari beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya. Juga yang saya hormati para sahabat-sahabat muslimah mahasiswi yang malam ini sudah meluangkan waktunya untuk berjalsah, duduk bersama, tafakur tentang aturan kehidupan Islam bagi seorang wanita, biar kita hidup nikmat di dunia, baik di dunia sampai nanti baik di akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz tadi, bahwa saya ingin menyampaikan hal yang terkait wanita solihah dalam membantu pengaruh wanita solihah untuk profesi seorang suami. Kita mungkin adik-adik mahasiswi mungkin tidak pernah dengar nyanyian daripada Nasidaria tempo dulu. Kalau dulu itu ada lagu yang saya pernah dengar, surga nunut neraka katut. Wanita itu surga dan nerakanya ikut kepada apa yang dilakukan oleh suami. Kalau suaminya pembohong, maka istrinya pembohong. Terbukti pasangan ini pasti jadi keluarga pembohong. Suaminya punya hutang, ada orang datang nagih hutang. Bilang sama istrinya, "Dek, kalau ada tamu ke sini bilang ya saya ndak ada." Ini kan berarti kompak untuk menjadi keluarga yang pembohong. Itu pas dengan apa yang disampaikan dengan bahwa wanita itu surga nunut neraka katut. Surga neraka istri ikut kepada apa yang ada pada suami. Tapi tidak demikian. Tidak semuanya demikian. Artinya ada wanita apabila menjadi wanita yang solihah, istri yang solihah, seringkali menyebabkan apa yang dilakukan oleh suami ini adalah perbuatan yang baik. Di zaman Imam Hasan Basri ini diceritakan, Imam Hasan Basri ini pernah melakukan ibadah haji. Kalau orang di sini mungkin di Malang atau di Pasuruan atau di sekitarnya ini pastinya bilang naik haji. Orang Jawa bilang munggah kaji. Padahal haji ini tidak perlu munggah, tidak perlu naik. Malahan tempatnya haji itu adalah di tempat tawaf itu malah justru ke bawah. Tapi kenapa kok dikatakan naik haji? Mungkin naik pesawat untuk melakukan ibadah haji, hanya kemudian disingkat menjadi naik haji. Nah, Hasan Basri ini selepas melakukan ibadah haji persislah dengan orang-orang kita, ya datang ke pertukuan orang-orang yang jual beli kain. Beliau ingin membeli sepotong dua potong kain untuk dibuat
oleh-oleh ke keluarganya. Tapi sesampainya di salah satu penjual, dia itu selalu memuji sesuatu yang dijual oleh dirinya sendiri justru dan mencemooh apa yang dijual oleh orang lain. Jangan beli di sana, itu barangnya jelek, itu barangnya tidak baik, beli di sini saja demi Allah. Pakai sumpah demi Allah. Selalu mencaci milik orang lain. Kalau menjual ini pasti kayaknya memaksa bahwa miliknya ini adalah baik, milik orang itu adalah jelek. Hasan Basri karena orang baik, melihat orang menjual kain semacam itu, gagal beliau untuk membeli kainnya. Pulang Hasan Basri dengan tanpa oleh-oleh. Kenapa? Karena yang menjual kain justru menggunakan demi Allah, sumpah, mencemooh milik orang lain, justru memuji-muji miliknya dirinya sendiri, miliknya sendiri. Ini tidak mau Hasan Basri untuk membeli. Makanya pulang dengan tanpa oleh-oleh. Nah, 2 tahun berikutnya, ternyata Hasan Basri ini pergi haji lagi. Selepas haji, seperti tahun yang kemarin, datang ke orang-orang yang menjual kain. Orang yang 2 tahun kemarin menjual kain dengan mencemooh milik orang lain, memuji miliknya sendiri, dengan menggunakan nama Allah untuk biar barangnya cepat laku. Nah, Hasan Basri melihat orang yang itu, ternyata dia hanya diam. Nunggu barangnya, hanya melihat barang-barangnya, mengawasi barang-barangnya biar laku, mungkin ada pembeli, diam saja. Hasan Basri kaget. Ini kan kamu yang 2 tahun kemarin pernah aku temui di sini, ketika menjual sesuatu, mencemooh milik orang, kemudian memuji miliknya kamu sendiri. Betul Imam Hasan Basri. Kenapa sekarang diam? Orang ini menjawab, itu Hasan Basri, dulu saya menjual, memaksa biar barang-barang saya laku. Istri saya itu galak Hasan Basri, pemarah. Kalau saya pulang barangnya laku semua, itu pun masih marah. Kamu ini kalau bawa barang untuk dijual, bawa yang banyak, ya mesti aja laku semua, karena yang dibawa sedikit. Itu kalau laku semua, laku separuh, apalagi makin marah itu istri saya. Apalagi tidak laku, itu ngomelnya mungkin kalau kata orang Jawa, ini mulai pagi sampai malam marah-marah terus. Kalau memang barangnya tidak laku. Ada bahasa Madura, mohon maaf saya nyentil sedikit bahasa Madura. Memang penyakitnya wanita itu 3 eng. Ada yang Madura ini ya? 3 eng. Ngerti 3 eng ya? Ngecapak, ngecepek, ngecopok. Nah itu penyakitnya wanita itu memang. Jadi kalau bahasa Jawanya ngomel-ngomel. Isu ngomel, sore ngomel, bengi ngomel. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Ini jadi ngomel-ngomel terus. Jadi saya Hasan Basri ketika menjual sesuatu harus laku Hasan Basri. Kenapa? Karena istri saya seperti itu. Lah kenapa sekarang kok diam saja? Sampean tidak menggunakan mencemooh barang orang lain, tidak memuji miliknya sendiri, justru diam saja. Kenapa? Istri yang itu mati Hasan Basri katanya. Makanya ini bagian adik-adik mahasiswi, jangan galak-galak sama suami, itu cepat mati biasanya. Jadi orang yang galak sama istrinya, sama suaminya itu biasanya cepat mati. Ini merujuk kepada apa? Cerita yang ada pada zamannya Hasan Basri. Istri saya yang itu mati, meninggal dunia Hasan Basri. Sekarang saya menikah lagi Hasan Basri. Masya Allah, kalau saya pulang, barang laku semua. Saya mulai pagi sampai besok berangkat lagi. Ini dipuji-puji saya Hasan Basri. Kalau barangnya laku separuh, saya tetap dipuji. Kalau tidak laku pun, istri saya tetap memuji saya. Sabar mas, sampean ini orang sabar. Nanti oleh Allah akan diberi gantinya. Saya akan membantu menjualkan barang-barang yang tidak laku. Mas jangan susah. Ngapain saya Hasan Basri harus menggunakan sumpah dengan mencemooh barang milik orang lain, kemudian memuji-muji barang saya sendiri. Karena istri saya di rumah ini sudah menjadi ketenangan bagi saya. Nah, dari cerita singkat ini, para sahabat, mahasiswi yang saya hormati, yang saya muliakan, ini justru berdampak wanita solihah, wanita yang baik ini berdampak kepada kebaikan profesi suami. Jadi istri yang baik akan menyebabkan profesi suami baik. Jadi tidak hanya surga nunut, neraka katut. Tidak selamanya seperti itu. Justru kadang istri yang jelek berdampak kepada kejelekan suami. Coba tadi orang itu berani mencemooh barang orang lain, memuji barangnya sendiri. Kenapa?
Karena istrinya marah-marah kalau tidak laku barangnya. Kemudian setelah istri itu meninggal, ganti lagi istri yang kedua. Tidak pernah marah. Tidak pernah mencemooh suaminya. Maka suami pun tidak pernah mencemooh barang orang lain untuk biar barangnya sendiri laku. Inilah pentingnya kita memahami bahwa keberadaan istri yang baik akan menyebabkan suami baik. Jangan pernah dikatakan surga nunut, neraka katut. Bahwa istri pun juga bisa mempengaruhi kebaikan suami, dan istri pun juga bisa mempengaruhi bagaimana suami itu akan menjadi orang yang jahat dan orang yang jelek. Ini sedikit cerita yang mungkin kita harus merenung, mengenang, biar kita menjadi wanita yang baik. Nah, ini para sahabat-sahabat sekalian, muslimah yang baik, yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah cerita indah, perlu kita buat pijakan nanti kalau sudah berumah tangga bahwa kita harus baik. Kenapa? Biar suaminya baik. Bahwa kita kalau tidak baik, suaminya baik.